Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi dengan Pak D Sastro di channel YouTube Teman Trading. Dan di sini kita akan membahas weekly analysis atau outlook analisa mingguan untuk periode 11 sampai dengan 15 November, di mana masih bisa dikatakan sebagai awal bulan. Nah, nanti Pak D akan membahas call, di mana eh, secara teknikalnya juga dari secara sentimennya, dan di sini lebih saya titik beratkan kepada apa itu outlook untuk bulan ini, terutama dalam fase 1-2 minggu ke depan. Oke, sebelumnya tidak ada salahnya kita akan membahas fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, di mana Pilpres di Amerika Serikat, di mana yang dimenangkan oleh Donald Trump, dan di situ jelas akan ada karakter baru di market seperti yang lalu-lalu, karena Donald Trump juga pernah menjabat sebagai Presiden Amerika yang ke-45 dan 47, di mana 46-nya dijabat oleh Joe Biden. Oke, di sini saya melihat fenomena unik yang menurut Pak D pribadi, dan di situ saya korelasikan dengan apa itu dolar, saham indeks, dan gold itu sendiri, mana nanti karena faktornya Trump itu beda beda kepopulerannya di market itu sangat beda dengan presiden sebelumnya, maka di sini mungkin peranan Fed nanti tidak single. Jadi kemarin memang kayaknya Fed dan di bawah Powell dan kawan-kawan itu kayaknya mendominasi. Kalau nanti potensi akan ada dua penggerak market, salah satunya adalah tweet-tweetnya si Trump itu sendiri. Oke, eh, kita akan ulik fenomena yang unik di sini. Mungkin saya pindah catnya dulu ke sebelum membahas apa itu secara apa komplit dari segi goalnya, kita ke DXY, ke dolar indeks, dan di sini potensinya apa dari skala tren masih naik walaupun kemarin terkoreksi di saat apa itu pengumuman suku bunga dan dipangkas 25 basic point, dan pada tutupan market pada Jumatnya terjadi sebuah rebound. Dan di sini terjadi sebuah rebound kawan-kawan. Jadi tanggal 7-nya itu drop, dan tanggal 8 sampai akhir tutupan market terjadi sebuah rebound dan apa berusaha ngetes atau retest level-level higher high sebelumnya. Dan seperti biasa kita akan proyeksikan kalau naik itu kemana si dolar, dan kalau turun itu kemana. Dan ini markingnya saya masih pakai ini saja, nanti biar enggak begitu eh, disalah tafsirkan, karena memang untuk penandaan-penandaan outlook itu memang sangat eh, apa itu subjektif kawan-kawan, antara analisa satu dengan analis lainnya. Oke, saya akan memproyeksikan nanti kalau level support asisten ini, atau khususnya berhasil tembus previous sebelumnya, di mana mencapai 105,699 atau 105,700, tidak menutup kemungkinan bila mana level tersebut masih berhasil di broken, akan ke level fundamental atasnya, yaitu 106,324. Di sini eh, sebelumnya kita pindah ke lancat saja biar enak skala daily, dan ini call apa itu dolar indeks masih naik kawan-kawan, dan rumor ke depannya
akan apakah akan ada jeda atau akan ada pemangkasan lagi di bulan Desember itu dari satu sisi, tapi nanti di Januari 25 setelah Trump itu dilantik dan kebijakan-kebijakannya itu jalan, sekilas memang Trump itu mempunyai program yang sangat super dopis daripada dolar itu sendiri. Jadi Trump itu lebih ke dolar itu dopis kawan-kawan, tapi nanti ada dua kepentingan di mana akan naiknya sebuah nilai inflasi. Itu gambaran pada umumnya dan di sini mana atau fenomena yang ingin Pak ditunjukkan di sini di saat sudah melakukan dua kali pemotongan suku bunga yang bulan kemarin itu 50 basic point, periode sebelumnya 50 basic point dan November barusan kemarin minggu kemarin itu 25 basic point dan nanti masih akan ada Desember kawan-kawan Desember dan di situ setelah FOMC kemarin eh, kayaknya memang Powell masih hati-hati sekali lebih ke netral akan menyikapi market untuk kedepannya. Jadi potensi Desember cut itu masih ada dan juga sudah mulai muncul potensi jeda atau ditahan suku bunganya apa itu dengan ring yang kemarin, ring terakhir kemarin. Oke, sekarang coba kita lihat ini yang saya melihat dari sisi uniknya kawan-kawan. Jadi untuk SPX, SPX juga mengalami kenaikan dan di sini bahkan kemarin saat market tutup naik plus 38% secara daily-nya 0,38%. Demikian juga dengan Nasdaq. Nasdaq juga mengalami sebuah kenaikan di saat dolar melakukan red cut. Dan sini untuk obligasi, obligasi dengan tenor 10 tahunan atau bondnya juga mengalami kenaikan kawan-kawan. Dan untuk Dow Jones, ini untuk apakah Dow Jones juga mengalami kenaikan? Oke, ya, semua saham yang tadi saya sebutkan dari SPX, Dow Jones, Nasdaq, dan US obligasi tenor 10 tahun semua mengalami kenaikan. Ingat kenapa ini kita bahas ya karena ini adalah sesuatu yang memberikan yield kawan-kawan kalau beda dengan gold. Gold itu tidak memberikan yield. Jadi nanti hati-hati bila mana terjadinya ini dari kacamata pelaku market kawan-kawan ya. Jadi selama saham-saham tadi yang saya sebutkan, obligasi dan lain-lainnya tadi kalau memang dia lebih menguntungkan di market, lebih menguntungkan dari segi profitnya karena dia ada yieldnya, ada dividennya, disitulah di saat dolar nanti turun, semua tadi yang saya sebutkan itu akan mengalami sebuah kenaikan. Dan di sini apa yang akan terjadi dengan gold, Pak D? Nah, itu. Eh, biasanya ini hukum alam kawan-kawan. Karena di sini gold itu tidak memberikan yield, jadi potensi akan mengalihkan asetnya itu untuk ke saham atau future-future tadi yang saya sebutkan di depan. Karena mereka ada yield dan di mana itu tidak dimiliki oleh emas, oleh gold itu sendiri. Tapi di satu sisi memang ada eh, pengaruh-pengaruh selain itu. Jadi enggak terlalu harus tegak lurus atau berkorelasi negatif ataupun positif. Nanti kita pantau sama-sama di saat bank-bank sentral di Asia, baik India, Cina, dan yang sebagainya. Kalau mereka itu masih getol, kan ada data lembaga surveinya juga. Nanti kita pantau di saat mereka masih getol, bank-bank sentral itu untuk mengantisipasi apa tindakan global market kalau mereka masih melakukan pembelian
emas, maka gold juga akan naik di saat dolar turun. Tapi di saat mereka tidak menghentikan pembelian emas dan orang-orang akan memilih obligasi, saham dan lain sebagainya, di mana di situ ada yield-nya, maka nanti di saat nanti dolar turun, gold itu tidak naik karena ada peralihan aset ke aset-aset yang lain yang di mana lebih menguntungkan dan di situ memang ada yield yang tidak dimiliki gold. Oke, itu aja fenomenanya nanti karena memang kita memasuki era baru di mana dengan pemimpin baru jelas ada kebijakan baru. Dan sudah menjadi rahasia umum bahkan ini akhir-akhir ini sudah disentil-sentil di rumor. Jadi kalau memang Trump yang memimpin itu perang dagang dengan Cina itu sangat terbuka. Oke, itu kawan-kawan dan kita langsung saja sepihak membahas golnya. Sekarang karena masih dikatakan awal bulan kita langsung ke Manley dulu dan kita review. Ini dari segi tren jelas masih naik dan di sini apa itu candle Oktober. Jadi candle Oktober itu jelas ini close di atas high candle September. Di sini berarti masih bullish. Jadi ukurannya apalagi di HTF high-nya close-nya ya ini close-nya masih di atas high bulan kemarin itu jelas masih bullish dan kemarin ini kan belum habis karena ini Monday. Jadi kita nanti lihat di TF bawahnya. Dan di saat open open bulan November terkoreksi sampai Jumat kemarin. Oke, kita langsung ke weekly dan di weekly jelas ini memang terkoreksi dan kita akan memantau level koreksinya ini nanti skala daily-nya. Dan jelas dan juga masih naik setelah lepas dari sebuah konsolidasi ini ya kalau kita bicara tren kawan-kawan. Di sini kita tarik saja di sini sudah ada breaknya itu mulai di sini dan ini lo yang membuat broken. Oke, ini tren, ini koreksi atau impul, ini tren, ini korektif, ini tren dan ini korektif. Sekarang nanti kita akan bahas toleransi koreksinya ini secara daily. Apakah koreksinya ini sudah apa itu masih dikatakan toleran skala retracement-nya secara weekly dan secara daily. Oke, lanjut kita ke daily. Dan sini lebih clear kawan-kawan. Jadi di sini lebih clear. Berarti ini inputnya nanti ini tren korektif, tren korektif dan terlihat dengan jelas kalau kita urut saja dari sini, mulai dari ini koreksi ini low ke high-nya, ini koreksi di level 38. Oke, terus yang swing berikutnya di saat masih uptrend dari low ke high di saat tren naik masih di level koreksi tapi di 382% dan yang terakhir ini kita tarik di sini oke dan ini sangat kentara banget kawan-kawan sangat kentara banget level koreksinya itu ada di level 78,6% di mana sering kita bahas kalau level koreksi yang masih dikatakan normal dan market itu masih ada potensi momentum kenaikan itu maksimal di 61,8%. Bahkan kalau nanti koreksinya itu di bawah itu yang seperti swing-swing sebelumnya itu di level 382%, market akan sangat bermomentum untuk meneruskan tren.
Oke. Di sini sekilas saja, kalau memang koreksinya goal kemarin semakin dalam banget ya, koreksinya itu dalam dan di level 786% retracement daily, dan kalau kita kembali ke level-level tingkatan retracementnya, korektifnya itu di 38, ini juga 38 dan ini bahkan melebihi 61,8%. Ini mungkin ya, mungkin terjadi sebuah pertanyaan. Apakah ini gol akan reversal, Pak D? Ya jelas Pak D jawab, potensi reversal itu ada dan potensi meneruskan perjalanan itu juga ada. Kalau memang ditanya seperti itu, tetap ada ada dua jawaban sesuai pertanyaannya. Misalkan gol apakah akan rally, Pak D? Bisa. Gol apakah akan reversal, Pak D? Juga bisa. Karena tidak ada yang tahu market itu mau ke mana. Oke, itu. Dan sekarang kita akan mencoba menangkap secara teknikalnya dulu. Dari secara teknikalnya nanti kalau fundamentalnya nanti baru tanggal 13 itu ada core PCI, jadi CPI ya, dan 14-nya PPI itu baru akan ada market mover sebagai berita yang menggerakkan market. Oke, lepas dari itu kita ke jangkaan saja. Dari segi impul dan trennya itu jelas dan di sini sudah komplit cycle kemarin seperti marking Pak D yang di YouTube 4 bulan yang lalu kalau tidak salah, nanti tolong di apa itu lihat di channel YouTube teman tradingnya Pak D. Oke, di sini kita tahu persis kalau di saat menjadi taggingnya ini ya, taggingnya sebuah korektif dan terjadinya sebuah rejeksi dan bahkan membuat rebound, dan setelah drop dia terkorektif rejeksi, pada hari terakhirnya terjadi sebuah drop lagi tapi belum sampai nembus dan membuat lower low. Di sini kita akan pelajari level dia turunnya, apakah memang turunnya di ini ya, apakah turunnya sudah di zona atau zona atau level-level yang tepat, dan kita melihat di situ ada sebuah diamond kawan-kawan. Ini dari segi daily pun di sini memang ada sebuah LS dan kita tandai sebagai diamond di dalam rectangle itu. Dan terus langkah awal seperti yang apa yang Pak D sering sampaikan dan sering kita sharing sama-sama. Jadi di sini kawan-kawan ya, yang jelas kalau menurut saya pribadi, goal itu kalau memang murni akan potensi akan reversal itu harus broken ini ya, broken level invalidasi ini harus berhasil di broken atau membuat overload di situ. Kalau saya sendiri, karena saya berpatokan pada candle daily, berarti kalau daily nanti close di bawah level ini bisa dipastikan goal itu akan reversal situ. Dan kalau melihat dari ini price gap ini kawan-kawan, di sini memang ada sebuah neckline. Apakah ini sudah terjadinya sebuah apa itu konfirmasi sebuah double top ya? Kalau dikatakan sepihak sudah, di sini ada technical breaknya kawan-kawan, di sini ada technical breaknya, dan di situ dikarenakan ini masih di level-level koreksi, walaupun koreksinya sudah koreksi yang tidak normal, dan sering kita bahas di saat market itu terkoreksi yang terlalu dalam di bawah 61,8, itu memang market itu akan kehilangan momentumnya. Tapi itu semua kita tidak ada yang tahu, apalagi goal yang memang syarat dengan manipulasi. Tapi kalau untuk mayor-mayor pair memang koreksi itu kalau sudah di level 78,6 ini memang sudah kehilangan momentum. Dan dari segi wave-nya
dari segi webnya juga ini web 4 ke 5 komplit cycle-nya dan di situ apakah ini sudah ABC kan gitu kan pertanyaannya. Apakah akan membuat ABC yang model seperti ini nanti kita bahas di eh, selanjutnya kita akan komplit bahas ini kawan-kawan. Oke. Sekarang kita proyeksikan dulu jangkaan pada yang agak jauh ya, yang agak jauh, di mana kita akan melakukan sebuah tadi koreksinya itu sudah kita ukur. Ini kita cuplik lagi ya, kita ukur nanti untuk media belajar kawan-kawan. Oke, di saat korektif itu kalau masih di level-level ini kawan-kawan ya. Kalau masih di level 50, 61,8 ini koreksinya masih normal. Sedangkan ini sudah broken level 61,8 berarti kita akan mengunci level 23 dan 38,2. Misalkan harga itu masih bisa konsisten di atas level 23,6%. Di situ tidak menutup kemungkinan gold tetap akan rally. Dan sebaliknya bila gold nanti berhasil broken level bawah ini yang tadi saya sebut sebagai level invalidasi, tidak menutup kemungkinan arah-arah gold reversal itu sudah ada di depan mata. Oke, di sini kita tarik dulu secara retracementnya. Oke, sudah berarti persyaratan retracementnya sudah kita penuhi. Sekarang kita ke ekstensinya kawan-kawan ya. Karena sudah ada broken, kita tarik ekstensinya, terus kita tarik koreksinya turun di level mana dan eh, kita akan cari proyeksi kalau dia naik. Oke, ini sudah saya tandai. Jadi kenaikan GEL nanti kalau berhasil membuat ATH atau broken high rate sebelumnya, GEL akan potensi ke 2833 dan ke 2950. Jadi di luar sana banyak yang ngomong 3000 dan ini mungkin ya, ini mendekati ke 3000. Jadi GEL itu kalau nanti naik dan membuat ATH potensi ke 2833 dan maksimal dalam waktu dekatnya ke 2950. Oke, ini sudah saya tandai kawan-kawan. Sekarang secara daily saja dulu, lebih enak ke daily kalau kita ngomong analisa untuk mingguan. Di sini saya menangkap dua level, key level kawan-kawan. Jadi key level untuk bulanan atau monthly di 2712,32 dan key level untuk mingguan atau weekly key level 2750. Sini dua level ini. Dua level ini akan saya perhatikan dan sini sudah saya tandai rectangle kuning ini, kuning muda ini, di mana ini adalah sebuah technical break, ini technical break up-nya. Dan di saat market mencoba retest tidak berhasil, bahkan momentum drop dan ini technical breakdown-nya berarti tidak eh, bisa dipungkiri kedua level ini menjadi key level baik key level skala mingguan dan bulan. Itu kalau merujuk dari situ dan sekarang kita akan bahas korektif dari sebuah impulnya. Ini korektif limanya dan ini ABC-nya di mana Pak D? Apakah ini sudah C dan apakah ini baru akan membuat C kan gitu. Oke, eh, kalau kita ngomong sebuah koreksi dari sebuah gelombang kawan-kawan ya. Kalau dari sebuah gelombang memang di sini saya sepil saja sekilas model-model korektif itu ada tiga. Jadi ada korektif zigzag di mana itu ada ABC ya. Memang ada ABC itu dan kedua korektif flat ABCDE dan itu sangat ranging dan korektif ketiganya adalah biasanya yang berformasi atau berpola.
dan entah itu triangle, entah itu pola pattern yang lain, biasanya wave korektif itu akan diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Dan karena ini sarana kita juga sharing edukasi, mungkin akan saya tunjukkan. Dan ini dari segi ABC-nya ya, ini mungkin menjadi A. Kita yang mayor saja ya, kita mungkin ini A, ini B dan akan ke C, dan ini kalau memang dia akan terkoreksi dengan zigzagnya, ini untuk yang mayor dan ini untuk yang minor. Bisa juga kemungkinan terjadi ini memang A-nya di sini, ini B-nya di sini, dan ini sudah C. Karena memang kenapa alasannya kok ini sudah C atau ini baru A, Pak D, ya karena memang harga itu taken atau duduk manis di level-level supply and demand. Jadi yang khusus price actionnya kita lihat di saat harga-harga itu sampai di level-level zona penting, baik drop base drop, baik rally base rally, baik rally base drop, baik drop base rally. Oke ya, itu ini mungkin formasi untuk zigzagnya, dan saya gambarkan ya kawan-kawan, ini untuk formasi zigzagnya, dan bisa akan membuat formasi yang flat di mana itu akan menciptakan ABC, DE bahkan tidak terbatas kawan-kawan. Jadi nanti bisa di sini ini bisa sampai maksimal sana akan menjadi sebuah ring kawan-kawan. Ini A, B, C, D. Ini eh, untuk yang kedua, bisa sepil saja ya kawan-kawan, yang untuk yang kedua. Bahkan untuk yang klasifikasi yang ketiga secara korektif Pak D, secara korektif itu bisa berpola atau berformasi. Mungkin kita bisa, karena kita juga technical analisis kawan-kawan, kita tarik dari sini, kita tarik tren dari sini, atau mungkin karena ini sudah bukan cukup dari sini saja. Yes, sini. Ini yang nanti potensi berpola, yang ABCD, yang plat saya hapus, dan yang zigzag saya hapus. Di sini yang berpola. Jadi nanti lihat di bukunya masing-masing. Ini yes, di sini akan terbentuk sebuah pola triangle. Ini ya mungkin bagi yang sudah tahu, alhamdulillah. Tapi yang belum nanti bisa untuk pembelajaran. Oke ya. Jadi saya tegaskan, jenis-jenis korektif ada 3 skala Elliott-Wave. Oke, itu eh, pertama-tama langsung kita bahas arah goal dalam waktu dekat saja. Seperti biasa, Pak D selalu akan memproyeksikan market dengan berpegangan pada chart yang ada. Dan di sini adalah yang web 3 ini kebetulan ada Prabiasek, di mana di situ adalah mayor support resisten, dan di sini menjadi resisten, kembali menjadi resisten setelah di broken, dan ini menahan ya. Walaupun ini jebol tidak, kita nggak tahu. Yang penting ini menjadi level penting karena dia memang resisten, support resisten mayor. Kita akan itu jadikan acuan sebuah proyeksi. Jadi nanti bila harga konsisten atau berhasil konsisten di bawah support resisten, itu tidak menutup kemungkinan harga akan kembali ke level diamond tadi, di mana di situ juga sejajar dengan level koreksi daily 78,6. Oke ya, ini perhatikan baik-baik. Dan nanti di saat harga itu sebaliknya ya, karena ini ada di level, saya juga akan memantau ke level yang terdekat saja dulu, di mana itu kebetulan ke level mana. Sebaliknya
Di saat harga konsisten di atas itu tidak menutup kemungkinan harga itu akan ke level atasnya, di mana itu adalah juga level key level weekly atau mingguan. Dan seperti yang sering saya lakukan di saat level ini dibroken, harga itu tidak menutup kemungkinan akan ke level bawah, di mana level itu adalah previous low dan di situ juga menjadi level invalidasi apa sebuah chart, di mana di situ potensi memang sudah terbuka kalau level ini dibroken. Jadi nanti kita akan memastikan ini menjadi zona penting kawan-kawan, di mana itu juga toleransi dengan level koreksinya weekly 38,2% yang sekaligus menjadi level invalidasi secara daily-nya. Oke, lanjut. Tadi dari korektifnya sudah, sekarang kita turunkan TF dan akan kita mencari sampai betul-betul kita tahu betul-betul, karena ini sangat menggoda kawan-kawan. Jadi seller juga tergoda, buyer itu juga tergoda masuk. Eh, Ini karena dalam trading itu ada memang game probabilitas, jadi sudut pandang seller dan buyer itu selalu muncul bersamaan. Maka di situ kita nggak boleh kaku, saya sendiri yang benar, yang lainnya salah, itu sebenarnya yang nggak tepat. Oke ya, jadi kenapa ini alasan buyer masuk? Kalau memang ini memang sudah korektif ABC, ini buyer beralasan buyer masuk. Yes, ini alasan buyer masuk. Dan berharap lower low kemarin itu menjadi apa itu pijakan untuk membuat aja rate. Ini alasan buyer masuk, sedangkan alasan seller masuk juga ada. Ini alasan seller masuk di saat ini menjadi A, dan ini potensi B, bahkan potensi B itu dua, B bisa di sini bisa di atas. Kita anggap ini karena sudah berswing, kita asumsikan ini B dari sudut pandang seller. Dan harga akan ke previous low sebelumnya, dan ini juga memang sabotase dan weekly juga ini. Ini alasan seller masuk. Oke, karena memang selalu ada dua kepentingan. Oke, kita lanjut. Kita urai entah harga nanti mau naik atau harga itu mau turun. Kalau saya, kita lihat saja dulu. Karena saya hanya akan menggunakan price action itu di saat betul-betul harga itu ada di zona-zona penting. Dan sekarang ini alasannya saya akan menggunakan PA saya, di mana karena untuk saat ini kemarin close market itu juga ada di zona penting. Ini TF terkecil saya untuk memandang sebuah konfirmasi. Kalau memang untuk entry bisa saya turunkan 1 derajat lagi ke M15. Oke, kita look to the left. Kita tahu ini ada sebuah support dan di sini ada sebuah supply kawan-kawan ya. Supply dalam skala jumbonya ini supply dan ini fake. Kita mengetahui kalau price cap ini, rally based drop ini sudah masuk kategori di level supply and demand. Maka di sini layak kita pantau. Oke, dan situ seperti tadi saya katakan di depan, market mau naik atau mau turun itu memang silahkan market itu mau kemana, tapi seorang trader memang memandang itu betul-betul pastikan sebuah konfirmasinya. Jadi untuk konfirmasi turun kita bisa sell, untuk terkonfirmasi naik kita bisa buy. Jadi kita nggak kaku kawan-kawan. Dan jangan terjerembab pada sejarah kirinya dan ada manipulasi. Kita lebih ke real market saja, dan di situ memang selalu ada opportunity baik up ataupun turun. Itu kalau menurut saya kayaknya lebih bijak, apalagi bagi trader-trader yang nggak pak begitu sabar menunggu. Oke,
tadi proyeksi di ini ya, proyeksi ini selalu mengikat ya, yang dari tadi selalu mengikat dan ini ke M30 kita akan mulai melihat ini apakah ini sudah terkonfirmasi baru potensi memang ada. Ini karena market membuat low dan dia membuat high, turunnya membuat lower low, naiknya membuat lower high, tidak membuat higher high dan kita akan menunggu dia membuat lower low lagi dan naiknya tidak membuat higher high atau kenaikannya price membuat lower high. Oke, mungkin kita bisa asumsikan ini. Sip. Berarti kita pastikan ini low ini ya, rectangle yang bawah ini kita pastikan dia membuat lower low ya. Ini kalau secara swing kawan-kawan lower low kalau secara candle saya akan menggunakan minimal itu H4 atau daily, bahkan lebih bagus itu daily. Ini membuat lower low dan kita akan pastikan level support resisten tersebut sampai level technical break atasnya. Jadi nanti SL-nya tetap di atas technical break ini yang kuning tengah ini. Pastikan di situ dan saya akan ambil sell. Sip. Ini ya, semoga jelas ini dan ini kalau memang sudah paham stylenya Pak Dip eh, sudah tahu lah cara alurnya Pak D itu gimana sudah tahu dan sebaliknya kawan-kawan sebaliknya tadi memang saya singgung maka saya sering mengatakan berkali-kali karena ini memang key level monthly tadi dan ini memang sebuah break retrace atau drop is drop saya akan mematikan harga itu membuat higher high hanya di atas skala ini aja dan atau broken key level ini ya sudah lepas dari sini kita tunggu di key levelnya itu kita tunggu di key levelnya itu kita ambil B ke sana kenapa ya karena di atas itu masih toleransi C skala mayor tadi ya masih skala mayor C oke itu untuk kita turunkan ke situ karena memang ini harga terdekatnya yang bisa akan kita manfaatkan mungkin di minggu depan oke kita lanjut ke untuk jangkaan dalam waktu 1 minggunya ini ya sip ini saya benahi biar kelihatan bagus oke mungkin tak ganti warna putih saja oke Hmm. Oke, langsung kita menggunakan TF4 dan berdasarkan proyeksi yang ada yang sudah saya sampaikan ini ya ini proyeksinya oke. Kalau untuk korektif ABC-nya, untuk klasifikasinya, jenis-jenisnya bisa diutar di menit-menit awal. Oke, eh, di sini kita eh, menangkap ada sebuah supply di atas sana dan supply itu kebetulan juga apa itu ekstrim dari sebuah drop is drop dan di situ didukung oleh technical break di sini kebetulan juga key level weekly maka saya akan prepare mengambil buy di situ nanti bila itu di broken kawan-kawan ya kita ambil saja yang runtut ya pastikan dulu membuat daya set atau break ekstrim ini kita tunggu retrace-nya atau kalau memang mau adopsi frontline lihat video Pak D yang dulu-dulu oke sini kita tajikan ke sana dulu dalam waktu dekat sip itu dan mungkin menyuplai ini ya, kalau memang ini nanti ABC mayor skala ini, sip, berarti boleh dong kita akan mencari konfirmasi untuk mencari peluang sel di situ sangat boleh ya. Ini ya yang ABC ini ya. Oke,
Kita akan mencari reaksi harga, melihat PA-nya di supply itu untuk mencari sell. Oke, tapi ingat karena tadi turun di sini sudah ada pelemahan momentum bila broken level ini ya, level 38 ini level 60 di atas level 38 daily, maka saya sarankan kalau memang mau saya di sini itu targetnya hanya cukup di level technical break bawahnya karena ini memang potensinya eh, akan ada manipulasi atau ranging di sini ya Bang Jan. Bukan manipulasi lah, ranging konsolidasi di level itu. Makanya jangan panjang-panjang, cukup ambil base to base saja atau level to level sambil menunggu apakah harga akan break meneruskan dropnya dan atau akan break up untuk meneruskan rally-nya. Oke, itu dan ini jelas kalau melihat tadi dari ABC-nya atau korektif skala mayornya bila nanti ini terkonfirmasi dan masih di broken saya akan re-entry. Saya akan re-entry sell di sini untuk target di level bawah itu di sini karena ini memang level invalidasi kawan, kita sangat hati-hati dan disinilah nanti sesuatu yang sangat kita tunggu kalau memang eh, gold itu akan terkoreksi akan reversal kita sudah akan mulai confident untuk sell. Pastikan dulu level 38,2 weekly di mana di situ adalah level invalidasi 2595,16 di broken. Kalau ini sudah skala daily close candlenya bukan low-nya ya, close candlenya bodinya itu close di bawah level tersebut kita akan sell dengan jangkaan yang jauh di mana jangkaan terdekatnya level 50 weekly-nya. Oke, di sini jelas kawan-kawan. Dan ingat, karena ini adalah level invalidasi dan di situ ada potensi juga harga itu akan mengalami sebuah kenaikan karena kalau level invalidasi itu berhasil menahan harga, potensinya akan merejeksi harga ke atas. Tapi saya hanya akan memanfaatkan di level-level tersebut karena mau nggak mau di sini adalah menjadi level support resistance. Oke ya, ini jadi ini memang level yang sudah berkali-kali merejeksi harga, maka untuk buy di level invalidasi, buy di level ekstrim low-nya ini cukup di sini dulu dan bila mana ini masih di broken enak, kalau masih di broken ya ikuti alur saja. Berarti oh di sini C besarnya kan gitu kan. Oh ini C besarnya dan harga akan naik. Tapi bila mana level invalidasi itu berarti broken ini sudah mulai ada reversal dan akan terbentuknya sebuah impul baru atau tren baru dari sebuah penurunan skala daily. Oke, itu dari Pak D dan eh, saya pastikan betul kalau ini bukan sebuah ajakan untuk entry, tapi ini lebih ke sharing dan sesuaikan dengan apa itu teknikal masing-masing. Yang jelas kita sampaikan berdasarkan yang Pak D punya. Oke, semoga bermanfaat. Salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.